Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya Ibu absen ya. Siapa saja yang masuk, siapa saja yang izin, dan siapa saja yang sakit atau berhalangan. Ibu mulai ya. Baik. Anak ke Irma, Dela, Emi, Sabrina, Laila. Alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa memasuki kelas pada pagi yang sangat cerah ini ya anak-anak. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan semoga teman-teman kita yang berhalangan hadir, yang sakit, segera diberikan kesehatan oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana? Sudah semangat belum? Kok lemes sih? Ayo berdiri semua, berdiri. Mari kita lakukan tepuk semangat supaya kita semangat mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk. Perhatikan Ibu terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Gitu ya. Ayo kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat semua ya? Alhamdulillah, jadi kita sudah siap untuk menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini. Bagus. Ada yang tahu hari ini kita belajar materi apa, anak-anak? Ya, jadi materi pada hari ini adalah membiasakan berakhlak terpuji. Ya, ada yang tahu apa contoh dari akhlak terpuji itu? Ya, betul. Seperti menolong orang lain yang kesusahan, kemudian memberi hadiah kepada teman, membantu sesama, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya perilaku akhlak terpuji yang lainnya. Kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Dari pembelajaran materi membiasakan akhlak terpuji ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian dan mengetahui pentingnya ikhtiar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dan mengetahui pentingnya tawakal. Yang ketiga yakni peserta didik dapat menjelaskan dan mengetahui pentingnya syukur. Yang keempat yakni peserta didik dapat menjelaskan dan mengetahui pentingnya sabar. Dan yang kelima yakni peserta didik dapat menjelaskan dan mengetahui pentingnya dari qanaah. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang membiasakan akhlak terpuji. Banyak akhlak terpuji yang sudah dianjurkan dalam agama kita. Tetapi di sini kita akan mempelajari 5 perilaku akhlak terpuji. Yang pertama, ikhtiar. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, syukur. Yang keempat, sabar. Dan yang kelima, yakni qanaah. Ya, materi pertama yakni ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa yang artinya memilih. Dan menurut istilah, ikhtiar memiliki arti usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk menggapai sesuatu yang diinginkan.
Contohnya, kalian sebagai peserta didik ingin mendapatkan peringkat pertama di kelas. Tentunya usaha apa yang kalian lakukan? Pastinya satu, rajin belajar. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, yakni selalu semangat. Yang keempat, yakni tidak lupa berdoa. Kemudian yang kedua yakni tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab yakni wakala yang artinya menyerahkan. Tawakal secara istilah yakni menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya. Tawakal ini dilakukan oleh seorang muslim setelah orang tersebut sudah melakukan ikhtiar yang maksimal, yang sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga yakni syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukron yang artinya berterima kasih. Jadi syukur memiliki arti berterima kasih kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang sudah diberikan kepada hambanya. Biasanya kalimat syukur ini kita ucapkan dengan kata Alhamdulillah yang memiliki arti segala puji bagi Allah. Kemudian secara istilah, syukur memiliki arti yakni pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri kepadanya, serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat yakni sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yakni sobaro yang artinya menahan. Kemudian secara istilah sabar memiliki arti menahan diri dari kegundahan hati dan rasa emosi. Sabar merupakan salah satu kunci dari kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Menurut Imam Ghazali, sabar itu ada 3. Yang pertama yakni sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua yakni sabar dalam menghindari segala maksiat. Yang ketiga yakni sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah yang sudah diberikan kepada Allah kepada hambanya. Kemudian yang kelima yakni qanaah. Qanaah secara bahasa memiliki arti suka menerima. Qanaah secara istilah memiliki arti menerima segala keputusan Allah dengan hati yang lapang, tidak mengeluh dan selalu puas atas keridhaan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang qanaah ini tidak hanya berdiam diri, tidak pula berpangku tangan dan tidak pula melarikan diri. Tetapi orang qanaah ini selalu berhusnuzon kepada Allah dan selalu berusaha dengan semangat, dengan giat. Karena orang qanaah percaya bahwa keputusan Allah itu lebih baik dan lebih indah. Kemudian di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, yang mana setiap kelompok beranggotakan 6 orang. Ya, Ibu bagi ya. Kelompok 1 yakni Anneke, Della, Irma, Vina. Kemudian yang kedua yakni Sofi, Sofa, Vivi, Azli. Kelompok ketiga ya, sudah Ibu bagi kelompoknya, bisa berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Dan perwakilan kelompok maju untuk mengambil pertanyaan di Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan bahwa di kertas ini terdapat soal yang mana harus dipecahkan oleh setiap kelompok. Nanti setelah waktu selesai, setelah waktu 10 menit, Ibu meminta perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya ke depan bersama Ibu di sini ya. Ya, kelompok 1 silahkan diambil kertasnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan dikerjakan, boleh mencari informasi di internet, di buku, ataupun sumber belajar lainnya. Ya, bagaimana kelompok 1? Sudah mengerti jawabannya? Ya, ini betul ini. Ya, nanti ditambahin dengan kata sendiri ya. Ya, kelompok 2. Yuk, dicari. Waktunya 5 menit lagi. Kelompok 3, ya sudah selesai. Ya, kelompok 4. Ya, betul. Ini tapi diganti dengan kata-katanya sendiri ya menurut pendapatnya. 10 minutes later.
Baik, waktu 10 menit sudah selesai. Ibu sekarang meminta perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerja diskusinya tadi ya. Ibu mulai dari kelompok 1, beri tepuk tangannya. Ya, kelompok 1 mendapatkan pertanyaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan seluruh takdir manusia di dunia ini. Apa yang terjadi pada diri kita semua sudah direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia masih diwajibkan untuk berikhtiar? Berikan alasan kalian. Ya, betul sekali. Jadi, kita sebagai manusia, yang mana manusia itu penuh dengan dosa dan lupa. Jadi kita harus selalu berikhtiar dan berusaha bersungguh-sungguh selalu berdoa kepada Allah. Karena Allah tidak akan merubah keadaan kita sebelum kita merubah keadaan kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Ya dengan cara berikhtiar, bertawakal, selalu berdoa, dan masih banyak lagi cara yang kita lakukan agar kita dapat mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, keempat kelompok pada pagi hari ini mempresentasikannya dengan baik, dengan bagus. Ya, kelompok terbaik jatuh pada kelompok, ayo kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo, beri tepuk tangannya. Nanti sepulang sekolah, kelompok 1 perwakilan ke ibu ya untuk mengambil hadiah di kantor guru. Kemudian pada materi pada pagi hari ini yakni membiasakan akhlak terpuji. Ada yang ditanyakan dari materi ini anak-anak? Semua sudah paham ya? Ya, dapat ibu simpulkan bahwa akhlak terpuji adalah akhlak yang sangat penting bagi kita seorang muslim dan muslimah. Karena akhlak terpuji itu akan mendatangkan banyak manfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Dan jikalau kita melakukan akhlak terpuji, kita akan lebih dihargai oleh orang lain. Dan hal yang penting adalah kita akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluknya. Karena sudah melakukan akhlak yang mana sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ibu beri PR ya, pekerjaan rumah untuk evaluasi. Minggu depan dikumpulkan dan ibu nilai. Buka halaman, buka buku paket. Ayo dibuka dulu buka paketnya. Buka buku paket halaman 67 sampai 70. Dikerjakan di rumah minggu depan, dikumpulkan ya. Sudah semua? Ya, mari kita berkemas untuk persiapan pulang. Jangan lupa sampah yang ada di loker dikeluarkan dan dibuang di tong sampah ya. Ya, silakan. Alhamdulillah telah usai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada suatu kesalahan baik dari perkataan atau perbuatan yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.